Halo semua, CH di sini. Di video ini, kita akan mengenal beberapa model mobil terbang yang ada di dunia. Ya nggak terbang seperti ini sih, terbang beneran, bisa take off, bisa landing. Oke, model pertama. Terrafugia Transition dan TFX. Terrafugia Transition dikategorikan sebagai kendaraan sport ringan multifungsi yang dikembangkan oleh Terrafugia sejak 2006. Perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat. Kecepatan darat kendaraan ini mencapai 110 km per jam. Dalam keadaan terlipat, kendaraan ini memiliki dimensi tinggi 2 meter, lebar 2,3 meter, dan panjang 5,7 meter. Seukuran mobil MPV lah ya. Jadi jangan diparkir di pinggir jalan ya guys, muat masuk garasi kok. Penerbangan perdana kendaraan ini dilakukan pada 2009 di Bandara Internasional Plattsburgh di upstate New York menggunakan kode ekor M302TF. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai harga unit ini. Base price awal adalah 279.000 US dollar, kemudian berubah menjadi 300.000 US dollar, dan terakhir base price unit ini berkisar di 400.000 US dollar atau sekitar 5,75 miliar rupiah. Wow. Fakta lain mengenai Terrafugia Transition ini adalah mereka sudah mengantongi izin terbang dari FAA atau Otoritas Penerbangan di Amerika Serikat. Namun, mereka baru akan mendapatkan izin penggunaan darat atau ground use pada 2022 nanti. Sayangnya, karena pergumulan panjang dengan delay dari internal Terrafugia, perubahan spesifikasi, dan tarik ulur dengan Otoritas Amerika Serikat, pada 2021 lalu, Terrafugia mem-PHK sebagian besar karyawannya dan berencana untuk menutup operasi mereka di Amerika Serikat di bulan Februari dan memindahkan operasi mereka ke Indonesia. Tapi bohong. Mereka akan memindahkan operasi mereka ke negeri tirai bambu dan belum bisa dipastikan kapan. Masih dari Terrafugia, konsep mobil terbang ini namanya Terrafugia TFX, yaitu mobil terbang otonom yang dikembangkan oleh Terrafugia cabang Boston, Massachusetts. Tahu Boston kan? Kalau dari Surabaya terus aja ke arah barat. Nah, itu Boston. Mobil terbang ini bisa diisi oleh 4 orang, terdiri dari 1 kru dan 3 penumpang. Sementara status mobil ini hingga saat ini masih berupa konsep dan desainnya sendiri baru diperkenalkan pada publik di tahun 2013. Perbedaan utama TFX ini dengan Transition adalah mobil TFX ini dapat lepas landas dengan vertikal, atau dalam bahasa Bataknya adalah vertical landing and take off atau VTOL. Sehingga TFX ini tidak membutuhkan landasan pacu untuk lepas landas. Dalam mode terbang, seluruh fungsi pada kendaraan ini menjadi otonom. Artinya, yang perlu dilakukan oleh kru hanya memilih lokasi pendaratan, dan TFX akan terbang dengan sendirinya hingga mendarat. Walaupun begitu, fitur override juga disediakan sehingga kru atau operator dapat mengontrol tinggi dan arah menggunakan kemudi atau setir. TFX dikatakan mampu menghindari jalur lalu lintas udara dan cuaca buruk, serta fitur daruratnya memungkinkan TFX untuk mendarat darurat di bandara terdekat jika operator menjadi tidak responsif dalam jangka waktu tertentu. Jadi ingat ya, tangan disetir, jangan main game sambil terbang. Nah, mobil konsep ini belum diproduksi massal, dan untuk harga disinyalir berkisar di angka 300.000 US dollar atau 4,3 miliar
rupiah. Pabrikan selanjutnya adalah Aeromobil. Hingga saat ini, sudah ada 5 versi dari Aeromobil yang dipertunjukkan untuk publik. Dan konsep perdananya atau versi 1 dimulai pada tahun 1990 hingga 1994 yang lalu. Cukup lama ya guys. Dari kelima versi Aeromobil, pada Aeromobil versi 3 yang dipamerkan perdana pada tahun 2014 mengalami kecelakaan dan jatuh pada tanggal 8 Mei 2015. Aduh, sayang banget. Nah, untuk spesifikasi Aeromobil adalah sebagai berikut. Mode mobil, panjang 6 meter, lebar 2 meter. Mode pesawat, panjang 6 meter, wingspan 8,8 meter. Jarak tempuh udara hingga 740 km. Jarak tempuh darat hingga 1000 km. Kecepatan tertinggi hingga 160 km per jam di darat dan 260 km per jam untuk kecepatan jelajah di udara. Dari hasil uji coba terakhir, mobil terbang ini membutuhkan sekitar 400 meter untuk lepas landas dan 300 meter untuk mendarat. Sementara dari sisi harga, untuk versi Aeromobil 3 dihargai 1,2 hingga 1,6 juta US dollar atau 23 miliar rupiah, tergantung dari spesifikasinya. Mahal ya guys. Klein Vision Air Car. Walaupun mirip dengan nama produsen pakaian dalam, Klein Vision tidak ada hubungannya sama sekali dengan Calvin Klein, kenal pun tidak. Perusahaan ini didirikan oleh warga negara Slovakia bernama Stefan Klein, yang selama 20 tahun terakhir berusaha mewujudkan impiannya, yaitu mobil terbang yang dapat digunakan oleh publik. Sebelumnya, Stefan Klein ikut andil dalam proyek Aeromobil sebagai founder. Hingga pada 2016, dia memutuskan untuk hengkang dan mendirikan perusahaannya sendiri dengan nama Klein Vision. Mobil terbang ini diberi nama Air Car, dan hingga saat ini sudah ada 4 versi dari Air Car yang dipublikasikan. Salah satunya adalah mobil terbang amfibi, bisa di darat, laut, dan udara. Wow. Uji coba terbang Air Car dilakukan dengan sukses di Bandara Nitra pada Oktober 2019 lalu. Fuselage atau badan pesawat Air Car selain berfungsi untuk menyediakan ruang bagi penumpang dan kru, juga memberikan karakteristik daya dorong yang lebih baik selama mode terbang. Beberapa teknologi lain yang disematkan pada mobil ini adalah sayap utama yang retractable, sayap ekor yang dapat dilipat, parasut darurat, dan lain-lain. Untuk bahan baku dari mobil terbang ini diproduksi oleh perusahaan yang juga berasal dari Slovakia yang bernama SK Model. Prototipe mobil terbang Air Car ini diperkenalkan pada publik di pameran CIIE di Shanghai, Cina, 5 November 2019 lalu. Klein Vision merencanakan 50 jam uji coba terbang ke depannya. Dan untuk harga Air Car ini belum bisa dipastikan sampai saat ini. Kira-kira berapa ya harganya nanti? Pabrikan selanjutnya adalah SkyDrive dengan mobil yang diberi nama SD03. Perusahaan SkyDrive bermarkas di Tokyo, Jepang. Dan perusahaan ini mendapatkan dukungan dari pabrik otomotif ternama, yaitu Toyota. Proyek Toyota SkyDrive ini dimulai pada tahun 2012 yang diprakarsai oleh startup Captivator, di mana ada 2 perusahaan raksasa Jepang yang ikut andil dalam startup itu, yaitu Bandai Namco dan Panasonic. Modal awal dari Toyota SkyDrive dikumpulkan dengan cara crowdfunding, patungan rame-rame,
yang diprakarsai oleh 30 engineer muda dari Toyota. Hingga akhirnya, proyek ini mendapatkan suntikan dana dari Bank of Japan sebesar 37 juta US dollar atau sejumlah 532 miliar rupiah. Uji coba terbang SkyDrive SD03 ini dilakukan pada 25 Agustus 2020 silam dan merupakan uji coba mobil terbang pertama di Jepang. Uji coba tersebut dilakukan di situs uji coba Toyota yang merupakan area uji coba terbesar di Jepang di dalam area seukuran 10.000 meter persegi. Uniknya mobil ini dibandingkan mobil terbang lainnya adalah mobil terbang ini hanya menyediakan satu kursi dan berbentuk seperti drone. Jadi, bagi teman-teman yang membayangkan mau terbang bersama pasangan atau ingin mendaftarkan mobil ini untuk dipakai sebagai taksi online, buang jauh-jauh impian tersebut ya. Nah, untuk harga, diperkirakan pada tahun 2023 nanti, mobil ini bisa dibeli dengan harga 300.000 US dollar atau 4,3 miliar rupiah. PALV Liberty. PALV adalah nama perusahaannya, yaitu Personal Air Land Vehicle, dan nama kendaraannya adalah Liberty. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2001 dan bermarkas di Ramdong, Belanda. Didesain di Italia, mobil terbang ini menggunakan 3 roda, dapat menampung 2 orang dengan kapasitas tangki bahan bakar 100 liter dan ditenagai oleh bahan bakar dengan minimal RON 95. Mobil terbang ini adalah gabungan antara mobil dengan autogiro atau pesawat baling-baling. Pada tanggal 9 Maret 2020, VP International Business Development dari PALV, Carlo Maspommel, menandatangani MOU dengan pemerintahan Gujarat India untuk pengaturan pabrik dan ekspor unit dari Gujarat ke Amerika Serikat, Belanda, Inggris, dan negara lain pada akhir 2021. Mobil terbang ini sudah dapat dipesan sejak 2017 lalu, yaitu pada peluncuran PALV Liberty di Belanda. Dan mereka memamerkan mobil terbang ini pertama kalinya di Geneva Motor Show 2018 lalu. Jadi, jika kalian main ke Belanda, selain wisata kuliner, jika beruntung kalian bisa menemukan mobil terbang ini, guys. Nah, mobil ini dihargai 599.000 US dollar atau sebesar 8,7 miliar rupiah. Dan menurut CEO dari PALV, Robert Dingemanse, seluruh sertifikasi kelayakan untuk mobil terbang ini akan lengkap pada akhir tahun 2021. Jadi, itulah beberapa model mobil terbang di dunia. Dan masih banyak model lain yang belum saya sebutkan di video ini. Mungkin nanti akan ada di part 2. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan menghibur teman-teman semua. CH pamit, sampai bertemu di video selanjutnya ya. Bye.